Kita sejenak mentafakuri ayat Allah, ayat kuliah maupun ayat kuliah. Dan untuk mempersingkat waktu, kita akan langsung saja ke materi, ya. Yaitu materinya itu adalah Yaumul Mizan, ya. Yaumul Mizan yaitu hari penimbangan, ya, dengan amal. Itu kita waktu itu telah dibahas mengenai Yaumul Ba'as, Yaumul Hisab, dan yang ketiga adalah Yaumul Mizan, di mana setiap hari dalam hari Mizan itu, setiap hari dalam Mizan Hisab itu adalah sama dengan 1000 tahun, ya. Satu hari ya 1 tahun, ya. Jadi kalau ada 4, yaitu Yaumul Ba'as, Hisab, Mizan, dan Jaza, berarti adalah 4000 tahun lamanya. Wa idza yawmal inda rabbika ka'alfin sanah mimma ta'udun, kata Allah dalam surat Al-Hajj ayat 7, ya. Dan sungguhnya satu hari menurutku sama dengan 1000 tahun menurut hitunganmu, kata. Nah, jadi Yaumul Mizan itu adalah suatu peristiwa yang sangat penting di akhirat yang akan dilalui oleh setiap manusia. Yaumul Mizan disebut juga yaitu hari penimbangan. Pada hari ini, ya, pada hari itu semua amal perbuatan manusia dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuai dengan firman-Nya, ya, di dalam surat Al-A'raf ayat 89. Wal wajnu yauma idin lil haq. Faman saqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun. Wa man haffat mawazinuhu fa ulaika alladzina khasiru anfusahum bima kanu bi ayatina yaqilun. Artinya, ya, timbangan pada hari itu hak, ya, benar, dan kebenaran, ya. Jadi tidak diragukan lagi keseimbangannya, kebenarannya. Barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka itulah orang yang beruntung. Dan siapa orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka itulah orang yang merugikan dirinya sendiri, karena mereka selalu mengingkari ayat kami. Nah, itu senada juga di dalam surat Al-Mu'minun ada 2, ya. Faman saqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun, yang berat timbangan amal kebaikan, maka itulah orang-orang yang berbahagia. Faman haffat mawazinuhu fa ulaika humul khasirun anfusahum. Dan siapa orang yang ringan amal kebaikannya, mereka itulah orang yang merugikan diri sendirinya. Bi jahannam khalidun, dalam neraka jahanam mereka kekal. Talfahu wa wujuhihum munnara wa hum fiha kalihun. Dan mereka itu wajahnya dibakar di api neraka, dan mereka di dalam neraka dalam keadaan muram dan bibirnya yang cacat. Dan banyak lagi itu ayat-ayat seperti itu yang senada, ya, dalam surat Al-Qari'ah dan sebagainya. Nah, di sini, ya, kita Al-Hakim, ya, ini dari riwayat Hakim dalam riwayat suatu Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, nah, artinya saja ini panjang, ya, artinya pada hari kiamat timbangan amal akan diletakkan. Seandainya langit dan bumi ditimbang atau diletakkan di atasnya, niscaya
akan tertimbang. Kemudian para malaikat bertanya, "Wahai Tuanku, untuk apa untuk siapa timbangan ini?" Allah menjawab, "Untuk makhlukku yang aku kehendaki." Malaikat pun berkata, "Maha suci Engkau, subhanallah. Maka selamanya kami akan menyembahmu dengan sebenar-benarnya." Ini riwayat Hakim. Nah, sekarang timbul pertanyaan nih Pak Dadang. Ya, jadi timbangan itu saking besarnya ya langit. Kemudian untuk siapa sih? Untuk apa sih timbangan itu ya Pak Dadang? Pak Dadang? Untuk apa timbangan Yaumul Mizan itu? Ini ada 3 pendapat ya mengenai timbangan. Untuk timbangan itu hanya saya akan di satu pendapat saja ya yang diungkapkan di sini. Satu yang ditimbang adalah amal, yang perbuatan kita selama dunia. Ya, pendapat pertama Yaumul Mizan adalah menimbang amal. Ya, pendapat ini didukung oleh hadis ya yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ya, dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Kalimatani hafifatani ala lisan ya, taqilatani fil mizan." Ya, artinya ada 2 kalimat yang ringan diucapkan oleh lisan ya, tetapi berat ya dalam timbangannya pada yaumul kiamat nanti, dan dicintai oleh Ar-Rahman, yaitu oleh Allah Subhanahu yang Maha Pengasih. Ya, habibatani ila Rahman, dicintai. Subhanallah wa bihamdi wa subhanallahil azim, yaitu kalimat subhanallahi wa bihamdihi wa subhanallahil azim. Nah, ini ucapan ini ringan diucapkannya ya. Pasti bisa semuanya ya, Pak. Ini Pak Dadang, Pak Ulum, ya pasti bisa. Ini ya sayang sekali kalau datang ke masjid ya pada ngarumpul ya Pak Dadang 7 sudah di atas 3 baca ini timbangannya lebih berat ya. Subhanallahi wa bihamdihi wa subhanallahil azim, itu timbangannya akan menambah berat timbangan amal kita nanti dalam yaumul mizan ya. Subhanallahi wa bihamdihi wa subhanallahil azim, itu Allah yang maha terpuji dan maha suci. Nah, jadi di sini 7 menit ya. Saya lanjut lagi. Jadi di sini ada perbedaan ya antara yaumul mizan dan yaumul hisab. Perbedaan utama antara yaumul mizan dan yaumul hisab adalah aspek waktu dan tujuan. Itu perbedaannya. Yaumul mizan adalah hari timbangan. Ketika amal perbuatan setiap itu ditimbang dengan adil. Sedangkan yaumul hisab adalah hari di mana manusia mempertanggungjawabkan amal perbuatannya dan menerima balasannya, yaitu nanti dibahas juga dalam yaumul jazaa. Di perbuatannya itu juga dibalas dengan perbuatan mereka selama di dunia. Jadi meskipun ada perbedaan antara aspek tujuan keduanya, namun keduanya itu memiliki keterkaitan yang erat ya. Karena hasil dari timbangan amal yaumul mizan akan menentukan balasan yang diterima setiap individu pada yaumul hisab. Nah, ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan ya. Tidak saya banyak yang lainnya lagi. Itu adalah pokoknya seperti itu saja ya. Yang baiknya adalah semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, yang salahnya ada kesalahan saya sendiri, mohon dimaklum. Aku qouli hada astagfirullahi wa lakum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit amal sunnah.